Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sekar Melati, NIM 2119165, kelas AE DPD. Yang pertama yaitu mandiri. Mandiri adalah sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain atau kondisi yang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat SMP dan SMA-nya yaitu yang pertama, anak bersikap disiplin dalam kegiatannya di sekolah tanpa harus dioprak-oprak. Misalnya, ketika akan memasuki waktu pelajaran olahraga, peserta didik sudah berganti baju olahraga terlebih dahulu sebelum guru olahraga tersebut menyuruh untuk berganti baju. Yang kedua, berani untuk mengerjakan sendiri tugas sepele. Misalnya, ketika mengantarkan tugas ke ruang guru, izin ke toilet ketika jam pelajaran, dan berangkat ke musola atau masjid ketika sholat berjamaah zuhur. Untuk aplikasi entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD, ini saya bagi. Untuk tingkat SD-nya, contohnya adalah adanya piket jaga koperasi sekolah bagi kelas 4 dan kelas 5, kemudian mengantarkan tugas ke ruang guru. Untuk pada tingkat PAUD, contohnya adalah peserta didik mencoba untuk mampu mengerjakan sendiri tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian pada tingkat PAUD dan SD-nya, contohnya yaitu tidak diperbolehkannya adanya orang tua atau wali yang menunggu di depan ketika anaknya bersekolah. Kemudian pengembangan entrepreneurship pendidikan non-formal. Di sini saya mengambil contoh pada pondok pesantren atau ponpes. Contohnya yaitu segala perilaku santri di ponpes haruslah mandiri. Contohnya dalam pondok itu sudah terdapat jadwal kegiatan untuk mengaji. Nah, untuk kebutuhan diri sendiri seperti mencuci maupun istirahat, waktunya itu milik masing-masing santri. Jika santri tersebut menggunakan waktunya dengan baik, maka tentunya hal tersebut memberikan keuntungan bagi dirinya. Yang kedua adalah kreatif. Kreatif berasal dari bahasa Inggris to create, yang artinya membuat atau menciptakan. Secara bahasa yaitu suatu kemampuan untuk menciptakan hal yang baru ataupun cara baru yang berbeda dengan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA-nya yaitu yang pertama, membentuk kelompok atau individu untuk menghasilkan karya ketika pada mapel kewirausahaan maupun mapel keterampilan. Kemudian yang kedua, mengadakan acara pameran sebagai ajang penunjukan karya. Untuk aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD, itu saya bagi lagi. Untuk tingkat SD yaitu yang pertama, adanya kelas kewirausahaan. Yang kedua, membuat sebuah kerajinan individu minimal pada setiap satu semester itu 1 kali. Kemudian untuk pada tingkat PAUD-nya, guru memberikan tugas menggambar ataupun tugas menempelkan media daun kering pada kertas dengan pola apa yang diimajinasikan para peserta didik. Kemudian untuk pengembangan entrepreneurship pendidikan non-formalnya, yaitu ketika akhir tahun pondok itu terdapat kegiatan haflah akhirussanah, yang mana nantinya setiap kelas maupun angkatan itu mempersembahkan keterampilan seninya masing-masing. Contohnya santri putri yang menampilkan tari saman dengan konsep busana yang kreatif seperti menggunakan daun maupun kertas untuk aksesorisnya. Yang ketiga yaitu berani menanggung resiko. Artinya, sikap yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Untuk pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA-nya yaitu yang pertama, selalu siap sedia ketika guru tiba-tiba memberikan kuis atau ulangan dadakan. Yang kedua, mengadakan kelas berwirausaha, yang mana peserta didik ditugaskan untuk menjual hasil karyanya. Yang ketiga, ketika menjadi ketua kelas maupun ketua organisasi, siap ikut bertanggung jawab jika terdapat kesalahan pada anggotanya.
Kemudian aplikasi entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD. Untuk tingkat PAUD yaitu contohnya peserta didik itu diberikan tugas yang sekiranya untuk membangun karakter berani mengambil risiko, contohnya permainan dalam menyusun balok. Kemudian pada tingkat SD itu contohnya adalah meminta peserta didik untuk menjadi petugas upacara. Kemudian pengembangan entrepreneurship pendidikan non-formalnya yaitu yang pertama, selalu siap sedia ketika mendapat perintah untuk hafalan meskipun tugas lain masih banyak. Kemudian yang kedua, ketika melanggar larangan pondok maka harus siap dengan segala konsekuensinya, yang mana hal tersebut itu sudah tercantum dalam peraturan pondok. Yang keempat adalah sikap jujur. Jujur artinya kebenaran atau suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau faktanya. Bisa juga didefinisikan dengan suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang dilontarkan dengan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA-nya yaitu yang pertama, adanya kantin kejujuran, yakni kantin tanpa penjaga. Yang kedua, organisir pembayaran buku paket. Yang bertugas mengorganisir berarti bersikap jujur pada diri sendiri, guru, dan teman-temannya, sedangkan murid lain jujur kepada orang tuanya bahwa amanahnya telah dilaksanakan untuk membayar buku paket. Yang ketiga yaitu adanya kas kelas, dan yang keempat menjadi petugas koperasi bagi peserta didik kelas 7, 8, serta 10 dan 11. Kemudian aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD-nya. Untuk tingkat SD, contohnya adalah dengan adanya wajib menabung bagi setiap siswa, yang mengorganisir adalah wali kelas. Yang kedua, adanya kas kelas. Yang ketiga, menjadi petugas koperasi bagi peserta didik kelas 4 dan 5. Untuk tingkat PAUD-nya, yaitu guru aktif bertanya tentang apa yang dirasakan peserta didiknya atau kegiatan yang mereka lakukan ketika pembelajaran. Untuk pengembangan entrepreneurship pendidikan di tingkat non-formal yaitu contohnya adalah yang pertama, adanya kantin kejujuran, yaitu kantin tanpa penjaga. Yang kedua, menjadi petugas koperasi dengan adanya syarat tertentu yang telah diberikan oleh pondok. Yang ketiga yaitu tidak berpura-pura sakit ketika terdapat kegiatan yang sekiranya dia belum siap. Contohnya, ketika hari itu terdapat ulangan, karena dia belum belajar maka ia beralasan izin sakit. Yang kelima yaitu sikap kepemimpinan. Definisi dari kepemimpinan yaitu sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA-nya yaitu yang pertama, menjadi ketua kelas maupun organisasi. Yang kedua, menjadi anggota OSIS. Dengan menjadi anggota OSIS, dia dapat belajar memimpin peserta didik lainnya dalam kegiatan yang menyangkut kesiswaan. Yang ketiga, membentuk kelompok tugas proyek yang mana terdapat ketua dan anggota. Dan yang keempat yaitu adanya kegiatan kepramukaan. Kemudian aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD. Untuk tingkat SD-nya yaitu yang pertama, ketika anak memimpin doa pagi bersama. Yang kedua, menjadi ketua kelas. Yang ketiga, adanya kegiatan kepramukaan yang melatih mental kepemimpinan para peserta didiknya. Untuk tingkat PAUD-nya yaitu anak diajarkan untuk memimpin doa makan bersama. Kemudian pengembangan entrepreneurship pendidikan nonformalnya yaitu adanya beberapa santri yang dijadikan sebagai ketua kamar, yang nantinya santri tersebut memandu anggota kamarnya untuk lekas mengikuti kegiatan pondok. Yang keenam yaitu berorientasi pada tindakan, artinya berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA-nya yaitu yang pertama, ketika terdapat suatu masalah di dalam kelas, ia mampu memberikan respon maupun solusi yang baik di dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kedua,
mampu mengatasi permasalahan yang terjadi ketika kegiatan berdiskusi dalam pembelajaran maupun ketika di dalam tugas proyek. Kemudian aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD-nya yaitu ketika melihat temannya yang ada yang bertengkar, ia segera melapor ke guru atau dirinya mencoba meleraikan teman yang sedang bertengkar tersebut. Yang kedua, mengajarkan peserta didik ketika melihat sampah di jalan atau berceceran untuk segera memungutnya dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Yang ketiga, mengajarkan peserta didik untuk setiap pagi itu menyiram tanaman. Kemudian pengembangan entrepreneurship pendidikan nonformalnya yaitu yang pertama, ketika terdapat suatu masalah, ia mampu memberikan respon maupun solusi yang baik dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, ketika melihat barangnya terjatuh dari tempatnya, ia segera mengambil dan mengembalikannya ke tempat yang semula. Yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah kerja keras. Kerja keras yaitu kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Intinya yaitu kemampuan bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat SMP dan SMA-nya yaitu yang pertama, bisa dilihat dengan bagaimana ketika mengerjakan sebuah tugas yang sulit, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, ketika kelas meeting, yang mana setiap kelas itu bersaing untuk menjadi yang terbaik. Yang ketiga, ketika peserta didik itu belajar dengan sungguh-sungguh, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun ketika ulangannya. Kemudian aplikasi entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD-nya, yang pertama, bisa dilihat dengan bagaimana mereka berusaha mengerjakan dengan baik apa yang ditugaskan oleh gurunya. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian untuk pengembangan entrepreneurship pendidikan nonformalnya, yaitu yang pertama bisa dilihat ketika mereka belajar maupun menghafalkan suatu ilmu. Yang kedua, bisa dilihat dengan bagaimana para santri itu membagi waktunya untuk mengaji dan kegiatan pribadi lainnya. Itu saja presentasi tentang aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.